Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, taufik dan hidayahnya alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di dalam kajian dari Majelis Ta'lim Ashabul Hijrah. Insyaallah pada hari ini Rabu 6 Dzulqa'dah 1442 Hijriah kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Fahri Permana Hafizahullah, yaitu mengenai perjuangan dakwah Rasulullah Muhammad SAW di atas Bukit Sofa. Alhamdulillah Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita, dan sebelum memulai kajian izinkan saya untuk menyampaikan adab-adab yang baik saat menghadiri kajian. Yang pertama, mari kita ikhlaskan niat dalam menuntut ilmu, semata-mata hanya mengharap wajah Allah Ta'ala, bukan untuk tujuan duniawi. Kemudian yang kedua, berdoa, memohon ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, bersolawat setiap kali disebutkan nama atau gelar Rasulullah SAW. Kemudian menghadiri kajian hingga selesai dan majelis ditutup. Selanjutnya, Bapak Ibu diharapkan juga bisa mendengarkan materi yang disampaikan oleh Ustadz dengan cermat, serta menulis atau mencatat setiap faedah dan poin-poin inti terkait materi yang akan disampaikan. Berpakaian rapi, sebagaimana saat ingin berangkat ke majelis ilmu ya, walaupun mungkin saat ini kajian dilakukan secara online. Kemudian pada akhir pemaparan materi, nanti Bapak Ibu, sahabat-sahabat Ashabul Hijrah bisa menyampaikan pertanyaan kepada Ustadz, dan mohon pertanyaan ini disampaikan melalui kolom chat. Dan diharapkan Bapak Ibu, sahabat-sahabat Ashabul Hijrah hanya mengajukan satu pertanyaan singkat saja, dan sesuai dengan materi yang disampaikan, dengan tetap menjaga adab bertanya, seperti mendoakan guru, mengucapkan salam, dan yang lainnya. Baik, mungkin untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz Fahri Permana Hafizahullah untuk menyampaikan materi. Falyatafadhol mashkura. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaum. Masyiral muslimin, rekan-rekan sekalian, jamaah Majelis Taklim Ashabul Hijrah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan pada kita hingga kita bisa kembali bertemu di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita membahas sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan di malam hari ini kita sampai pada sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau berdakwah di atas Bukit Sofa. Saat beliau berdakwah di atas Bukit Sofa. Baik. Sebelumnya telah kita sampaikan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka beliau tidak langsung berdakwah secara terang-terangan. Beliau berdakwah hanya kepada kerabat dekat saja.
yang dipastikan akan menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dipastikan akan menerima ajakan beliau. Dan benar saja, pada kesempatan kali ini masuk Islamlah sahabat Abu Bakar, masuk Islamlah istri Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam Khadijah binti Khuwailid, dan dilanjutkan dengan orang-orang yang lainnya. Maka ini gelombang pertama kaum muslimin. Nah, setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan Islam secara terang-terangan. Ditandai dengan turunnya firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-214. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berilah kepada keluargamu yang terdekat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Islam ini kepada kerabat-kerabat dekat beliau tanpa memandang hubungan mereka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana gelombang pertama. Kalau gelombang pertama itu murni kedekatan hubungan meskipun tidak dekat secara kerabat seperti Abu Bakar, kemudian Khadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Adapun pada fase ini maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada seluruh orang-orang Quraisy, ya, seluruh orang-orang Quraisy. Nah, akhirnya suatu ketika pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke bukit Safa setelah mendapatkan jaminan dari pamannya Abu Thalib untuk apa? Untuk membela beliau tatkala berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala di atas bukit Safa. Kita bacakan penjelasan dari Syekh Shafi Rahman Al-Barakfuri rahimahullahu taala. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa yakin dengan janji pamannya Abu Thalib yang akan melindunginya dalam tugasnya menyampaikan wahyu dari Rabb-Nya, suatu hari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas bukit Safa seraya berteriak, "Ya Sobahah." Ya. Jadi beliau berteriak di atas bukit Safa, "Ya Sobahah." Dan seruan ini adalah untuk menarik perhatian orang agar berkumpul di waktu pagi dan biasa digunakan untuk perang. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru orang-orang Quraisy dengan panggilan persiapan perang, padahal nggak ada perang. Tujuannya apa ya? Tujuannya agar mereka mau datang. Karena kalau dipanggil dengan panggilan yang biasa, kemungkinan mereka tidak akan datang. Tapi kalau dipanggil dengan panggilan perang, maka mereka akan datang. Ya. Taib. Lalu berkumpullah suku-suku Quraisy. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada risalah yang dibawanya dari dan hari akhir. Ya, beriman kepada risalah yang dibawa Nabi SAW dan hari akhir. Karena memang orang-orang Quraisy ini mereka berada di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka juga mengingkari adanya hari akhir. Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan satu sisi dari kisah ini, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, yaitu Imam Al-Bukhari atau Ibnu Abbas berkata, tatkala turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Nabi SAW naik ke atas bukit Safa lalu menyeru,
wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi, antara suku Quraisy. Seruan ini diarahkan kepada marga-marga Quraisy. Kemudian tak berapa lama mereka pun berkumpul. Karena begitu pentingnya panggilan itu, seseorang yang tidak bisa keluar memenuhinya, mengirimkan utusan untuk melihat apa gerangan yang terjadi. Ya, jadi tadi kita sudah sampaikan Nabi SAW menyeru kaum Quraisy dengan panggilan perang. Ya Sobahah. Padahal tidak ada. Tujuannya apa? Untuk menarik perhatian. Agar orang-orang Quraisy mau datang ke tempat itu saat itu juga. Sampai saking pentingnya perkara ini, orang-orang Quraisy mengira akan ada masalah besar, akan ada kejadian yang heboh. Sampai-sampai mereka yang nggak bisa datang, mereka utus orang untuk mengetahui apa yang terjadi dengan panggilannya Rasulullah SAW. Ya, jadi Rasulullah SAW menempuh cara-cara terbaik untuk menarik perhatian mereka. Beliau naik ke Bukit Sofa karena di situ tempat yang strategis untuk memanggil manusia, karena zaman dahulu ada yang namanya itu alarm pengeras. Bicara orang yang seperti itu naik di atas bukit lalu berteriak sekeras-kerasnya. Dan teriakan yang diucapkan Rasulullah SAW bukan teriakan biasa, datanglah kalian, bukan. Tapi teriakan yang apa? Yang memang mengundang seseorang untuk mau datang, karena di situ ada yaitu peringatan untuk berperang. Nah, maka orang-orang Quraisy kumpul juga, orang Quraisy, dan dia pun datang juga. Nah, kemudian Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara setelah orang-orang kumpul. Rasulullah berbicara kepada, bagaimana menurut pendapat kalian kalau aku beritahukan bahwa ada sesukan film yang ingin kalian akan mempercayaiku? Ya Rasulullah SAW tidak langsung menyampaikan to the point, tapi beliau ingin untuk menilai bagaimana sih opini orang-orang Quraisy terhadap pribadi Nabi SAW. Ya, kalau misalnya ada orang yang mau nyerang kita, kalian percaya nggak kira-kira? Nah ini, jadi Nabi SAW ingin ngetes mereka, apakah beliau ini masih dipercaya? Ya, masih dipercaya. Karena memang Nabi SAW dikenal sebagai seorang yang jujur. Beliau dikenal sebagai seorang yang terpercaya, al-amin. Sampai pada perkara-perkara yaitu yang besar, maka orang-orang Quraisy senantiasa mempercayai Rasulullah SAW. Sampai pun pada perkara tadi, kalau ada kaum yang mau nyerang kita, kalian percaya nggak sama saya? Maka mereka menjawab, ya, kami tidak pernah tahu dari dirimu selain kejujuran. Nah, berarti apa? Disinilah clickbait-nya gitu ya. Jadi Rasulullah SAW telah berhasil meyakinkan mereka kalau mereka masih mempercayai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu beliau sampaikan. Beliau berkata, Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian akan azab yang amat pedih. Ya. Nah, kalau sampaikan bahwa saya adalah utusan Allah yang memberikan kalian peringatan dan sekaligus memberi kabar gembira. Peringatan bagi yang tidak mau beriman akan azab yang pedih, dan kabar gembira bagi orang yang mau beriman akan mendapatkan surga. Syaratnya kalian harus mengucapkan apa? La ilaha illallah. Nah, dalam keadaan seperti ini, maka mereka pun gempar. Mereka tidak menduga. Mereka tidak menduga kalau ternyata inilah yang akan dibicarakan oleh Rasulullah SAW. Makanya mereka tidak ada yang menolak saat itu. Mereka diam, kalau bahasa Jawanya itu ketenggengan. Ya, mereka diam terpaku. Mau bicara apa? Mereka sudah terlanjur bicara percaya dengan Rasulullah SAW.
Tapi ternyata yang beliau sampaikan poin utamanya adalah bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Ini yang nggak bisa mereka terima. Dan bahwasanya beliau mengajak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini yang tidak mereka bisa terima. Karena mereka masih mengikuti budaya jahiliyah yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala orang-orang diam, maka ada satu orang yang vokal, yaitu Abu Lahab. Dan Abu Lahab ini akan menjadi musuh bebuyutannya Rasulullah SAW. Beliau orang yang paling menentang Nabi SAW. Maka Abu Lahab menanggapi, kalah engkau sepanjang hari ini, alihada jama'tana, apakah hanya untuk ini engkau kumpulkan kami? Ya, jadi Abu Lahab yang justru apa? Menyanggah Rasulullah SAW. Ya, halah cuman untuk perkara ini ternyata kau kumpulkan kami. Maka celakalah engkau, tabban, kata Abu Lahab. Celakalah engkau sepanjang hari ini. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahabi wa tabb. Binasalah kedua tangan Abu Lahab wa tabba, dan benar-benar binasa. Jadi ayat ini diturunkan untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari celaan apa? Abu Lahab. Ya. Jadi Abu Lahab kecewa dengan Rasulullah SAW. Sebagaimana orang-orang Quraisy yang lain juga kecewa, tapi Abu Lahab berani untuk bicara, sedangkan orang-orang Quraisy yang lain tidak berani, karena mereka sudah terlanjur mengatakan kalau percaya dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Abu Lahab nggak peduli, yang penting nggak cocok dengan hawa nafsunya, maka ia pun berani mencela Rasulullah SAW. Bahkan inilah celaan pertama kali. Abu Lahab mencela Nabi dengan apa? Tabban, ya, celakalah di sepanjang harimu, wahai Muhammad. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya untuk membela. Yang celaka adalah Abu Lahab, bukan Rasulullah SAW. Diturunkanlah surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Taib. Sedangkan Imam Muslim meriwayatkan satu sisi yang lain dari kisah tersebut, yaitu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, tatkala ayat wa anzir ashiratakal aqrabin turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi mereka, sesekali bersifat umum dan sesekali yang lain bersifat khusus. Ya, tetap ini di kejadian yang sama di atas bukit Sofa. Kata Nabi SAW, wahai kaum Quraisy, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Ka'ab, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak memiliki sesuatu pun untuk menyelamatkan kalian dari azab Allah. Hanya saja kalian memiliki ikatan kerabat denganku yang senantiasa akan aku sambung. Ya, jadi Nabi SAW panggil masing-masing kabilah dan diperingatkan untuk mengikuti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak bisa berbuat apa-apa nanti kalau ternyata mereka mati di atas kesyirikan. Cuman karena beliau adalah kerabatnya orang-orang Quraisy, maka beliau berkewajiban untuk menyampaikan ini kepada mereka. Baik. Kemudian kata penulis di sini, teriakan yang keras ini merupakan bentuk dari esensi penyampaian dakwah yang optimal, di mana Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada orang-orang yang memiliki hubungan terdekat dengannya bahwa membenarkan risalah yang dibawanya tersebut adalah bentuk efektivitas semua hubungan antara dirinya dan mereka. Ya, jadi artinya dengan mengikuti Rasulullah SAW, dengan membenarkan apa yang beliau bawa, maka inilah bentuk yaitu menjaga hubungan antara mereka dan Rasulullah SAW yang paling baik. Ya, jadi dulu pernah kita sampaikan bahwasanya di antara karakter orang Quraisy secara khusus dan karakter bangsa Arab secara umum, mereka ini orang yang setia kawan. Mereka orang yang berani mati untuk membela keluarganya, saudaranya.
Nah, seandainya mereka mau beriman kepada Rasulullah SAW, maka ini bentuk ikatan tali ukhuwah di antara saudara yang paling kuat. Bayangkan, apabila seluruh orang-orang Quraisy mendukung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka nggak lama beliau akan segera menguasai dunia. Tapi nyatanya sebelum Islam menguasai dunia, maka ada PR yang perlu diselesaikan dulu. Rasulullah SAW disibukkan untuk apa? Menghadapi orang-orangan musuh dari dalam, yaitu dari kalangan keluarganya sendiri. Selama 13 tahun di Mekah, beliau bertahan. Nanti di tahun berikutnya, 10 tahun berikutnya baru beliau berhasil mengembalikan keadaan sehingga Arab atau Jaziratul Arab, dalam hal ini Mekah dan Madinah, berhasil dikuasai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tempo waktu kurang dari 20 tahun. Nah, ini puncaknya. Nah, seandainya mereka mau menerima Islam sejak awal, maka tentu tidak butuh waktu 20 tahun. Tapi inilah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Nah, demikian pula bahwa fanatisme kekerabatan yang dibudidayakan oleh orang-orang Arab akan meleleh di dalam panasnya peringatan yang datang dari Allah tersebut. Nah, jadi mereka punya sifat fanatik terhadap keluarga, kerabat, tapi karena yang dibawa Rasulullah SAW ini tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka mereka menyampingkan kekerabatan tersebut. Jadilah Rasulullah SAW siap untuk menjadi musuh bersama mereka. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Menyampaikan al-haq secara terang-terangan dan sikap kaum musyrikin terhadapnya. Setelah itu teriakan lantang yang dipekikkan oleh Rasulullah SAW tersebut masih terasa gaungnya di seluruh penjuru Mekah. Puncaknya saat turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin." Allah berfirman, "Fasda' bima tu'mar." Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ya, ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kembali meneguhkan tekadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membulatkan tekad beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Rasulullah berdakwah dan di antara mereka kasak kusuk, karena mereka sekali lagi di saat Nabi SAW menyampaikan di Bukit Safa, tidak ada yang berani berkata kecuali Abu Lahab tadi. Tapi mereka menyimpan, yaitu apa? Ketidaksukaan. Ya, menyimpan perasaan benci ketika mereka diajak untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini membuat Rasulullah SAW apa? Sedikit goyah atau sedikit bingung. Bagaimana ini? Saya berdakwah tapi tidak diterima. Ya, meskipun belum dimusuhi. Cuman respon orang-orang Quraisy kelihatannya nggak suka, kan begitu. Apalagi didukung oleh Abu Lahab tadi, yang mengatakan bahwasanya Nabi celaka karena repot-repot mengumpulkan seluruh orang Quraisy hanya untuk mendengarkan apa? Ocehannya. Maka Allah pun menurunkan ayat yang lain, fasda' bima tu'mar. Pokoknya kerjakan saja apa yang diperintahkan. Sampaikanlah secara terang-terangan. Wa arid 'anil musyrikin, dan berpalinglah kamu dari orang musyrik. Jangan pedulikan ocehan mereka. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah Islam secara terang-terangan di tempat-tempat berkumpul dan bertemunya kaum musyrikin. Beliau membacakan kitabullah kepada mereka dan menyampaikan ajakan yang selalu disampaikan oleh para rasul terdahulu kepada kaum mereka. Wahai kaumku, sembahlah Allah, kalian tidak memiliki Tuhan selainnya. Dari dulu sampai sekarang, dari dulu sampai Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, dakwahnya para Nabi itu la ilaha illallah, u'budullah, la tusyrik bihi syai'an. Beliau juga mulai memamerkan praktek ibadahnya kepada Allah di depan mata mereka. Maksudnya memperlihatkan, ya, bukan pamer yang tercela. Ya, mungkin terjemahannya agak agak berlebihan, ya.
Beliau juga mulai memperlihatkan praktek ibadahnya kepada Allah di depan mata mereka, melakukannya di halaman Ka'bah pada siang hari secara terang-terangan dan disaksikan khalayak ramai, itu sholat. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu berdakwah kepada orang-orang terdekat beliau, maka Allah menurunkan syariat sholat. Meskipun sholatnya belum apa? Belum sempurna. Maksudnya sempurna itu belum 5 waktu, karena sholat 5 waktu itu terjadi saat dimulai disyariatkan saat terjadinya Isra Mi'raj di tahun sekitar 11 masa kenabian, masih lama itu. Lalu sholat yang dilakukan Rasulullah SAW apa? Sholat yang penting bukan sholat 5 waktu. Jumlah sholatnya juga wallahu a'lam. Dia mengatakan 2 rakaat saja dan yang selainnya. Nah, intinya Nabi SAW sholat di Ka'bah di siang hari. Berani memperlihatkan. Nah, dakwah yang beliau lakukan tersebut semakin mendapatkan sambutan sehingga banyak orang yang masuk ke dalam agama Islam, agama Allah satu persatu. Namun kemudian antara mereka yang sudah memeluk Islam dan keluarga mereka yang belum memeluk Islam terjadi gap. Jadi gap ya, gap jarak, saling membenci dan saling menjauhi. Melihat hal ini kaum Quraisy merasa gerah dan pemandangan semacam ini amat menyakitkan mereka. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sudah menjadi konsekuensi adanya perbedaan pemahaman. Ya. Yang tidak bisa dipertemukan. Orang-orang Quraisy mereka menyembah berhala. Sedangkan kaum muslimin mereka hanya menyembah Allah. Mereka tidak menyekutukan Allah. Mereka tidak berbuat syirik kepada Allah. Mereka enggan untuk menyembah berhala sebagaimana kebiasaan lama mereka. Nah, dari sini maka mau tidak mau ada perbedaan pemahaman. Kalau mereka saling berkeluarga, otomatis akan terjadi gap. Ya, bayangkan suaminya berbuat syirik, istrinya menyembah Allah semata. Anaknya ikut Nabi Muhammad SAW bersyahadat, sedangkan orang tuanya tidak. Nah, mau tidak mau akan terjadi gesekan. Hanya saja, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memerintahkan kaum muslimin untuk membangkang kepada keluarga mereka kecuali apabila itu terkait dengan prinsip agama Islam. Ya, contohnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahada ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Dan apabila kedua orang tuamu bersungguh-sungguh mengajakmu untuk berbuat syirik kepada Allah, maka jangan kau taati keduanya. Tidak bisa ditolerir. Kalau diajak syirik jangan mau, jangan taat kepada mereka. Tetapi wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Pergaulilah kedua orang tuamu itu dengan baik di dunia ini. Nah, dalam hal ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adanya gap, adanya gesekan, ini berasal dari mereka sendiri. Orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik. Bisa jadi ketika orang tua mereka memerintahkan anaknya untuk ikut nyembah berhala, anaknya nggak mau. Lalu orang tuanya merasa jengkel. Akhirnya jadi rasan-rasan. Sekarang anakku sudah nggak kayak dulu. Dulu mau diajak begini, sekarang nggak mau. Nah ini. Nah, akhirnya mereka menjadi gerah. Kok seperti ini gara-gara ada Muhammad, maka para pengikutnya jadi jadi membuat kita nggak nyaman. Dulu kita enak hidup tentram, bareng-bareng nyembah yaitu ini, nyembah itu, bareng-bareng beribadah kepada patung ini dan patung itu. Sekarang kenapa tidak seperti dulu? Nah, ini mereka merasa jengah. Nah, oleh karena itu mereka mulai membicarakan hal ini. Dampak dari adanya dakwah Rasulullah
akan terjadi perpecahan di kalangan mereka. Nah, akhirnya mereka membuat sidang majelis, membahas upaya untuk menghalangi jamaah haji agar tidak mendengarkan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata ini ada kejadian yang luar biasa ya. Jadi apa namanya, nggak lama setelah itu akan datang musim haji. Baik. Sepanjang hari-hari tersebut ada hal lain yang membuat kaum Quraisy gundah gulana. Yaitu hanya berselang beberapa hari atau bulan saja dakwah jahriyah tersebut berlangsung hingga tak terasa mendekati musim haji. Dalam hal ini kaum Quraisy mengetahui bahwa delegasi Arab akan datang ke negeri mereka. Oleh karena itu mereka melihat perlunya merangkai satu pernyataan yang nantinya secara sepakat mereka sampaikan kepada delegasi tersebut perihal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kesimpulannya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak lama setelah terjadi yaitu dakwahnya di Bukit Sofa, dakwah Rasulullah setelah di Bukit Sofa, maka Islam sudah mulai berkembang. Intinya sudah menjadi buah bibir. Seruan Rasulullah sudah menjadi buah bibir. Ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Ini hal yang tidak masalah. Biasa saja. Dan Nabi SAW juga sendiri tidak berambisi untuk sesegera mungkin orang-orang Quraisy masuk Islam. Beliau hanya diperintah untuk menyampaikan. Sampai kapan? Sampai ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Nabi tidak ada ambisi pribadi untuk segera menguasai Mekah. Enggak. Beliau hanya diperintah untuk menyampaikan wahyu. Kalau ada ayat turun, sampaikan. Kalau ada ayat yang lain turun, sampaikan. Begitulah yang dikerjakan Rasulullah SAW. Dan ternyata ini membuat Islam semakin dikenal, semakin menjadi buah bibir, dibicarakan. Ada yang masuk Islam, ada yang tidak. Nah, melihat perkembangan keadaan Mekah yang sudah mulai mengikuti Nabi SAW, sudah mulai ada beberapa kelompok yang mengikuti Nabi SAW, maka mereka khawatir nanti kalau Rasulullah SAW kalau datang musim haji, nanti berbagai macam kabilah dari bangsa Arab kumpul di sini, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad SAW bicara di hadapan mereka, bahaya ini, ya bahaya. Kalau Muhammad bicara di hadapan orang-orang yang menjadi delegasi utusan kaum mereka tatkala berangkat haji, ini bahaya. Wong kita yang di sini saja ada yang terpengaruh, apalagi orang luar. Maka dari itu kita harus membuat strategi gimana supaya Muhammad tidak didengar oleh mereka. Nah ini. Akhirnya mereka berkumpul di rumah seorang tokoh Quraisy yang bernama Al-Walid ibnul Mughirah untuk membahas ini. Kesimpulannya, pembicaraan mengerucut pada kita harus sepakat. Apa yang mau kita sampaikan kepada orang-orang yang datang ke Mekah ini perihal Muhammad yang sudah merubah keadaan kota Mekah. Ya, intinya apa? Kita harus sepakat dengan satu statement. Karena kalau kita beda-beda nanti kita dipikir apa? Dusta, atau kita dipikir tidak mengetahui tentang keadaan Muhammad. Paham ya? Jadi sekali lagi mereka sepakat atau rapat kita mau membuat statement tentang Muhammad ya, tentang Muhammad. Ini orang-orang Quraisy. Kalau kita beda-beda pendapatnya, kita mengatakan Muhammad begini tapi yang lain mengatakan Muhammad begitu, nanti orang-orang tamu-tamu Allah itu jemaah haji yang dari luar Mekah akan tidak percaya dengan kita. Nah, maka dari itu mereka pun mulai rapat. Kita mulai dari perkataan, mereka berkata, kita katakan dia adalah seorang dukun. Jadi Al-Walid ibn Mughirah menyampaikan kepada hadirin yang hadir. Kira-kira kita mau menyampaikan apa tentang Muhammad ini? Ada yang mengatakan, kita katakan dia adalah seorang dukun. Maka Al-Walid ini bisa jadi tokoh sekaligus moderator gitu ya. Yang mencoba untuk menyanggah kalau ada usulan-usulan.
Maka Al-Walid menjawab, tidak, demi Allah, dia bukanlah seorang dukun. Kita telah menyaksikan bagaimana praktek dukun, sedangkan yang dikatakannya bukan seperti komat kamit ataupun sajak mantra-mantra para dukun. Jadi ternyata usulan menuduh Nabi dengan dukun tidak disetujui oleh Al-Walid berikut sanggahannya. Ada lagi yang berkata, kita katakan saja Muhammad ini gila. Maka Al-Walid lagi-lagi menjawab, tidak, demi Allah, dia bukan orang gila. Kita telah mengetahui esensi gila dan telah mengenalnya. Sedangkan yang dikatakannya bukan dalam kategori tertekan, kerasukan, ataupun was-was sebagaimana kondisi kegilaan tersebut. Jadi lagi-lagi, yaitu usulan untuk mengklaim Muhammad adalah orang gila tertolak. Disanggah oleh Al-Walid. Karena nanti apa? Orang-orang kalau dituduh, kalau dikatakan Muhammad gila, sedangkan orang-orang melihat Nabi enggak gila, justru mereka akan apa? Menuduh orang-orang Quraisy yang apa? Yang sinis kepada Rasulullah. Baik. Kemudian ada lagi yang berkata, kalau gitu kita katakan saja dia adalah seorang penyair. Lagi-lagi Al-Walid mengatakan dia bukan seorang penyair. Kita telah mengenal semua bentuk syair, rojas, hazaj, orid, makbut, dan mabsudnya. Ini intinya beberapa jenis syair Arab gitu ya, beberapa ilmu syair dari dalam bangsa Arab. Sedangkan yang dikatakannya bukanlah syair. Jadi usulan untuk mengklaim Nabi penyair juga apa? Tidak diterima. Ada lagi yang mengatakan kalau gitu kita tuduh dia adalah tukang sihir. Lagi-lagi dijawab oleh Al-Walid. Dia bukanlah seorang tukang sihir. Kita telah menyaksikan para tukang sihir dan macam-macam sihir mereka. Sedangkan yang dikatakannya bukanlah jenis nafas, hembusan penyihir, ataupun uqad, buhul-buhul mereka. Lagi-lagi apa? Usulan untuk menuduh Nabi dengan sihir ditolak oleh Al-Walid. Maka akhirnya jamaah bingung. Mereka kemudian berkata, kalau begitu apa yang harus kita katakan? Nah ini. Ya, karena semua pendapat sudah dibantah, sudah disanggah oleh Al-Walid. Bagaimana ini? Kita tuduh Muhammad gila, nggak masuk. Kita tuduh Muhammad dukun, nggak masuk. Kita tuduh Muhammad penyair, nggak masuk. Kita tuduh Muhammad sebagai penyihir, juga nggak masuk. Lalu apa? Kita mau nuduh apa? Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, ini adalah strategi mereka untuk menjatuhkan kredibilitas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sadar ini adalah akal-akalan mereka. Ya, mereka sadar kalau Nabi Muhammad SAW bukan penyihir, bukan penyair, bukan orang gila, dan juga bukan dukun. Beliau adalah manusia mulia, terpercaya, amanah. Tapi karena mereka nggak suka dengan keberadaan Muhammad, maka banyak orang masuk Islam dan akan menjadikan perpecahan di dalam rumah tangga orang-orang Quraisy. Makanya mereka harus melakukan ini. Supaya kita nggak semakin pecah belah, Muhammad harus dihentikan. Nah, besok datang musim haji, supaya Muhammad nggak dapat tempat di kalangan jamaah haji, kita harus mengeluarkan statement yang jelas dan satu kata tentang Muhammad. Supaya jamaah haji percaya. Karena kita bagaimanapun juga adalah dimuliakan mereka. Orang-orang Quraisy dimuliakan oleh bangsa Arab yang lain. Ya, orang-orang Quraisy memiliki kehormatan menjadi penyelenggara ibadah haji, sehingga mereka kalau bicara maka insya Allah akan diterima. Cuman masalahnya mereka belum ketemu apa yang bisa dituduhkan kepada Muhammad SAW, apa yang bisa dituduhkan kepada Muhammad. Baik. Kemudian Al-Walid mengatakan, ketika ditanya, kalau gitu apa yang mau kita tuduhkan? Al-Walid pun berpikir. Dia menjawab, demi Allah, sesungguhnya ucapan yang dikatakannya itu amatlah manis dan indah. Akarnya ibarat tandan anggur dan cabangnya ibarat pohon yang rindang. Maksudnya Al-Quran. Maksudnya ayat Allah. Karena yang dibawakan Nabi Muhammad SAW itu adalah wahyu.
Maka sangat pantas kalau orang-orang Quraisy memujinya. Tapi sayang, hanya pujian semata tapi tidak didasari dengan keimanan. Mereka akui kalau yang disampaikan Nabi kita itu apa? Kalimat yang benar, kalimat yang indah. Karena memang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tidaklah kalian menuduhnya dengan salah satu dari hal tersebut, melainkan akan diketahui kebatilannya. Lihat ini ya. Jadi Al-Walid Ibnu Mughirah sudah merasa kalaupun kalian paksakan Muhammad dituduh sebagai gila, Muhammad dituduh sebagai dukun, maka orang yang berakal jernih pasti akan menyanggahnya. Ucapan sebaik ini kok dikatakan oleh orang gila. Ya, justru kamu yang gila menuduh orang baik-baik menyampaikan kebenaran dengan gila. Ya. Sesungguhnya pendapat yang lebih dekat mengenai dirinya adalah dia seorang tukang sihir yang membawa suatu ucapan berupa sihir yang mampu memisahkan antara seseorang dengan bapaknya, saudara, istri, dan keluarganya. Mereka semua terpisah. Mereka semua menjadi terpisah darinya lantaran hal itu. Ya. Jadi ternyata Al-Walid ini cukup cerdas ya jemaah sekalian. Setelah dia menganalisa di antara 4 tuduhan tadi, dukun, orang gila, penyair, penyihir. Di antara 4 hal ini mana sih yang lebih dekat? Perhatikan. Al-Walid Ibnu Mughirah mengatakan lebih dekat karena memang 4 perkara ini tidak ada pada diri Rasulullah. Beliau sama sekali bersih dari 4 perkara ini. Dan orang yang berpikir jernih ketika mendapati tuduhan ini kepada Rasulullah pasti akan menyangkalnya. Makanya tadi sanggahan demi sanggahan disampaikan oleh Al-Walid. Ya, sanggahan demi sanggahan disampaikan oleh Al-Walid. Hingga sampai pada pemikirannya. Tapi kalau kita nggak buat statement, maka kita akan bahaya nanti. Orang-orang akan mendengarkan Muhammad. Jamaah haji akan mau mendengarkan Muhammad. Setelah dianalisa, ternyata Al-Walid memiliki ide. Di antara 4 perkara ini, yang paling memungkinkan untuk dituduhkan kepada Muhammad adalah penyihir. Nah, kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Walid bin Mughirah ketika ditanya, kemukakan kepada kami pendapatmu yang tidak ada celahnya. Dalam sebagian riwayat. Maka Al-Walid mengatakan, beri aku kesempatan barang sejenak untuk memikirkan hal itu. Hingga akhirnya beliau menguras otaknya sehingga sampai pada kesimpulan pendapat yang tadi kita sampaikan. Di antara 4 ini yang paling memungkinkan untuk dituduhkan kepada Muhammad adalah seorang penyihir. Terbukti dengan fakta-fakta apa? Faktanya, karena dengan sebab dialah keluarga terpisah dengan keluarga yang lain. Nah ini kan kalau bukan sihir apa ini? Kalau bukan sihir apa yang menyebabkan suami istri pisah? Kalau bukan sihir apa? Padahal yang disampaikan Rasulullah SAW sekali lagi kebenaran yang dengan sebab itu orang musyrik sendiri yang memusuhi. Ya, jadi kalaupun terjadi perpisahan antara keluarga, maka ini karena mereka sendiri. Mereka yang tidak bisa menerima apa istilahnya itu toleransi. Nah, kata kita toleransi. Mereka tidak bisa mentoleransi di antara keluarganya ada yang beragama Islam. Mereka sendiri yang marah, mereka sendiri yang membenci, mereka sendiri yang mengusir, mereka sendiri yang memisahkan dirinya. Bukan Islam. Ya. Di zaman awal-awal Islam ini tidak ada perintah dari Rasulullah yang menyuruh kaum muslimin untuk apa durhaka, untuk menggugat, untuk memusuhi keluarganya sendiri. Yang ada justru orang-orang musyriklah yang memusuhi Islam. Nah ini.
Sehingga terjadi perpisahan, terjadi perpecahan di antara keluarga. Nah, ini kata mereka. Nah, kalau seperti ini cocoknya Muhammad itu dituduh sebagai penyihir. Karena dia mampu memisahkan antara anak dengan orang tua, suami dengan istrinya. Nah, seperti itu. Nah, dan mengenai Al-Walid ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Ta'ala menurunkan 16 ayat yang merupakan bagian dari surat Al-Muddatsir, yaitu dari ayat 11 sampai ayat 26. Ya, jadi Al-Muddatsir ini sebelumnya sudah turun ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu untuk yang kedua kalinya, kan begitu. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Nah, ini ayat pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW setelah Al-Alaq 1 sampai 5. Nah, ternyata ada lagi sambungan surat Al-Muddatsir, yaitu ayat yang ke-11 sampai 26. Ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innahu fakkara wa qaddar fakutila kaifa qaddar thumma kutila kaifa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadza illa sihrun yu'sar in hadza illa qaulul bashar. Nah, ini yang di kitab itu terjemahannya ya. Innahu fakkara wa qaddar, sungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan. Ini maksudnya Al-Walid. Al-Walid ini yang berpikir keras, kira-kira Muhammad ini mau dituduh apa yang pas. Supaya orang-orang percaya. Ya, maka celakalah ia. Bagaimana dia menetapkan, bagaimana dia bisa menuduh Nabi kita dengan tuduhan yang batil tadi. Kemudian celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan, kemudian dia memikirkan, sudah itu dia bermasam muka dan merenggut. Summa abasa wa basar. Ya. Faqala in summa adbara wastakbar, kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Jadi Al-Walid setelah mikir sambil bermuka masam, sambil merengut, akhirnya dia merasa berhasil. Oh, Muhammad ini pas kalau dituduh seperti ini. Dia pun menyombongkan diri dan mengatakan in hadza illa sihrun yu'sar. Ya, kalau gitu kita sebut saja Al-Quran yang dibawa Muhammad itu adalah sihir yang telah dipelajari. In hadza illa qaulul bashar, yang dibawakan Muhammad ini adalah ucapan manusia. Nah, ini ayat yang Allah turunkan terkait Al-Walid tadi. Kita akui Al-Walid ini orang cerdas. Karena dia memikirkan pertimbangan-pertimbangan. Perhatikan, kalau seandainya tidak ada pertemuan ini, maka tidak ada statement yang tetap. Tidak ada satu kata. Kalau nggak ada satu kata, misalnya Bani A mengatakan Muhammad penyihir, Bani B mengatakan Muhammad orang gila, Bani C mengatakan Muhammad itu dukun. Nanti tamu-tamu Allah, jamaah haji bingung loh, sing bener sing endi. Ya, Muhammad itu sing bener sing endi. Di sana mengatakan gila, di sana mengatakan dukun, di sana mengatakan penyihir, di sana mengatakan penyair. Jangan-jangan kalian ini yang sinis. Jangan-jangan kalian itu yang dengki sama Muhammad sehingga kalian tuduh dia macam-macam. Nah, seperti itu. Supaya itu tidak terjadi, maka mereka rapat. Kita harus satu suara. Nanti kalau ditanya Muhammad itu siapa? Satu suara. Kalau satu suara ini lebih meyakinkan jamaah haji supaya mereka tidak mendengar Muhammad. Ya, artinya begini. Kalau nanti mereka sudah sampaikan Muhammad itu adalah seorang penyihir, jangan dekat-dekat. Datang ke Bani A, iya Muhammad itu penyihir, jangan dekat-dekat. Bani C ngomong, iya Muhammad penyihir, jangan dekat-dekat. Maka jamaah haji itu akan mudah untuk menghindar dari Nabi. Ya, ketika Nabi datang, wah ini Muhammad katanya penyihir. Ayo kita minggir, ayo kita pergi. Jangan-jangan kita disihir nanti. Nah, ini tujuan utama mereka.
Dan ini tercapai jamaah sekalian. Jadi dengan pertemuan ini mereka akhirnya sepakat, ya, kalau nanti ada orang datang, bahkan dikatakan di sini, setelah majelis menyepakati keputusan tersebut, mereka mulai menerapkannya dengan cara duduk-duduk di jalan yang dilalui orang hingga delegasi Arab datang pada musim itu. Subhanallah. Sampai seperti ini. Dicegat orang-orang yang mau masuk Mekah. Ya. Dan setiap ada yang lewat, mereka peringatkan dan mereka singgung di hadapannya perihal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah seperti itu. Jadi upaya orang-orang musyrikin Quraisy untuk menghalangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didengar ucapannya seperti itu. Jalan-jalan yang mau mengarah ke kota Mekah, di sana sudah dipasang orang-orang yang akan menjadi apa? Provokator. Ada datang mau mengerjakan haji, hati-hati ya, di Mekah sekarang ada seorang penyihir yang bernama Muhammad. Nanti kalau ketemu hati-hati. Datang lagi sama. Jadi setiap orang yang datang ke kota Mekah sudah dapat informasi negatif tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Ditambah lagi, sedangkan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manakala musim haji telah datang adalah membuntuti jamaah-jamaah yang datang hingga sampai ke tempat-tempat mereka berkemah di pasar Uqab, Madinah dan Dzulmajah. Ya, namanya tugasnya Rasul menyampaikan dakwah. Siapapun didakwahi. Karena sekarang musim haji, maka sasaran dakwahnya adalah jamaah haji. Nabi mengikuti mereka sampai ke tempat mereka berkemah. Nah, beliau mengajak mereka untuk menyembah Allah. Jadi Nabi mengajak mereka untuk menyembah Allah. Sedangkan Abu Lahab, nah ini berarti orang-orang jamaah haji yang mungkin mereka masih bisa diakses oleh Rasulullah SAW. Mungkin Nabi masih punya kesempatan untuk bicara. Yang lain mungkin tidak ada. Yang lain mungkin sudah dijauhi. Karena diperingatkan oleh orang-orang yang di pinggir jalan tadi. Muhammad penyihir. Begitu datang Rasulullah mungkin sudah nyingkir. Nah mungkin ada beberapa jamaah haji yang Nabi masih bisa jumpai. Mungkin mereka nggak enak gitu ya. Mungkin mereka nggak enak untuk menolak atau yang lainnya. Intinya Nabi berhasil menjumpai beberapa jamaah haji dan disampaikanlah dakwah tauhid. Nah, setiap Nabi mengajak jamaah haji untuk beribadah kepada Allah, maka Abu Lahab selalu membuntuti di belakang beliau, memotong setiap ajakan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbalik mengatakan kepada mereka, jangan kalian patuhi dia. Karena dia adalah seorang pembawa agama baru lagi pendusta. Kenyataannya justru dari musim itulah perihal Rasulullah SAW menjadi pusat perhatian delegasi Arab hingga namanya menjadi buah bibir orang di seantero negeri Arab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat bagaimana Abu yaitu Lahab lagi-lagi menjadi penghalang terbesar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan Islam. Jadi sudah kita sampaikan. Jamaah haji yang mau masuk ke kota Mekah sudah diwanti-wanti tentang Nabi kita. Otomatis kesempatan Nabi kita nggak besar. Ada di antaranya yang sudah menghindar dan sedikit di antara mereka yang berhasil untuk ditemui. Nah, di antara yang sedikit itu saja masih ada penghambat lainnya, yaitu Abu Lahab. Ketika Nabi SAW menyampaikan kepada mereka, beribadahlah hanya kepada Allah, aku adalah utusan Allah, selamatkanlah dirimu dari siksa Allah. Maka di belakang Abu Lahab mengatakan, jangan kalian ikuti. Dia itu seorang pembawa agama baru dan berdusta. Jadi bahasa kita baru ngomong 1-2 kata sudah dientahi oleh Abu Lahab. Ya, ibarat ini kalau dagangan gitu ya.
Ibarat kalau ini perdagangan, baru saja nawarkan jualan sudah apa? Dijelek-jelekkan oleh yang lainnya. Ini kalau masalah dunia, ini adab yang buruk kan begitu. Ketika ada calon pembeli datang ke toko kita, lalu kita sampaikan produk ini bagus, begini dan begini. Toko sebelah ngomong, enggak, produknya jelek itu. Apa adab yang bagus ini? Toko sebelah bilang, enggak, itu barang palsu, itu barang murahan, itu barang jelek. Jangan ikuti, jangan dengarkan dia. Subhanallah. Ini adab yang sangat buruk dalam masalah dunia. Lalu bagaimana dengan dalam masalah akhirat? Nabi SAW ketika berdakwah tidak cari keuntungan. Sedangkan jualan di toko cari keuntungan. Tapi kalau ada yang menghalangi, jangan beli ke dia. Ini adab yang tidak baik. Lalu bagaimana ketika seorang ingin yaitu mendapatkan hidayah lalu dihalang-halangi oleh orang seperti Abu Lahab? Ini kejahatan yang besar. Tapi Nabi SAW sabar. Beliau nggak marah-marah. Kamu itu ngomong apa? Ya, jangan. Dia yang salah, saya benar. Nah, Nabi tidak membela diri. Nabi hanya menyampaikan. Karena Nabi SAW belum diperintah, belum mendapatkan arahan untuk menyikapi yaitu orang-orang Quraisy. Dalam artian apakah boleh dicela atau tidak. Ya. Nah, jadi Nabi SAW tidak membalas dengan celaan. Padahal beliau dikata-katai sebagai seorang pendusta. Nah, tapi ada satu sisi positif dari keadaan ini. Ketika setiap jamaah haji mendengarkan wanti-wanti, jangan dengarkan Muhammad, dia pembawa agama baru, dia seorang pendusta, dia seorang penyihir, maka otomatis jamaah haji akan mendapatkan informasi, meskipun negatif ya, tentang adanya tokoh baru di kota Mekah yang bernama Muhammad. Awalnya mereka mungkin nggak kenal siapa Muhammad. Tapi begitu diviralkan, meskipun dalam konteks negatif, mau tidak mau mereka akan membicarakan Muhammad. Ya. Dan ini masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang juga bisa kita ambil di saat-saat ini. Ya. Ketika kita mendakwahkan Al-Quran dan As-Sunnah, ketika menyampaikan kebenaran, qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ternyata ada sebagian orang yang benci, orang yang dengki, sehingga memfitnah. Ya, ustadz-ustadz kita difitnah. Ustadz fulan ini seperti ini, ustadz fulan itu seperti itu. Memang mereka akhirnya terhalang untuk menyampaikan kebenaran di masjid-masjid atau di tempat-tempat dakwah yang bisa mereka sampaikan. Tapi dengan viralnya tuduhan-tuduhan dusta kepada ustadz-ustadz kita, paling tidak ini menjadi sumbangsih untuk memviralkan ustadz-ustadz kita. Nanti akhirnya orang kan nyari. Itu apa sih kok rame-rame? Ini kok ada acara podcast di channel YouTube-nya Fulan. Loh kok ada tokoh namanya Fulan Ustadz Khalid, nah misalnya gitu. Dicari Ustadz Khalid Wasalama. Bagaimana kajiannya, bagaimana itu. Ternyata baik-baik saja. Loh kok dituduh seperti ini dan seperti itu. Nah, promosi gratis. Nah, seperti itulah masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi kita Muhammad SAW dituduh sebagai penyihir, pendusta, pembawa agama baru, maka orang-orang sementara info yang didapatkan, ya, karena tidak semua di antara jamaah haji itu yang peduli dengan keadaan Mekah. Di antara mereka ada yang masa bodoh, mereka mau haji nggak peduli dengan keadaan Mekah. Tapi begitu dapat informasi, ya mereka mendapatkan satu nama ada Muhammad yang ditulis sebagai ini dan itu. Selebihnya mereka nggak masukkan ke dalam hati. Nah, nanti ketika mereka pulang ke negeri mereka memperbincangkan, mungkin ada diskusi. Siapa sih sebenarnya Muhammad ini? Kok orang-orang gue sampai sepakat ya semua penduduknya atau semua orang-orang yang
ada di sana kok sampai sepakat menurut dia seorang penyihir. Siapa sih Muhammad? Nah, disinilah orang-orang yang bijak, orang-orang yang ingin kebenaran, mungkin akan menjemput hidayahnya. Ya, perhatikan masyarakat muslimin rahimani wa rahimullah. Bisa jadi apa yang pernah terjadi pada diri Rasulullah SAW berupa cacian, hujatan, fitnahan, dakwah dihalang-halangi, inilah yang diambil pelajaran oleh sebagian ustaz kita. Mereka tidak membalas celaan dengan celaan. Mereka tidak membalas tuduhan dengan tuduhan. Mereka sampaikan apa adanya. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan apa adanya. Ketika dituduh dari belakang, jangan dengarkan, dia itu membawa agama baru, dia pendusta. Nabi hanya diam dan menyampaikan. Kalau orangnya masih mau dengar, Nabi teruskan dakwahnya, dibacakan ayat yang lain. Kalau orangnya nggak mau dengar gara-gara hasutan musuhnya, ya sudah cari kesempatan dakwah di tempat yang lain. Nah, seperti ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, pelajaran yang kita ambil dari sejarah kehidupan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau diusir, ditolak. Ya, dikata-katai tapi tidak menyurutkan langkah beliau untuk senantiasa berdakwah di jalan Allah. Lalu apa yang didapatkan? Yang didapatkan adalah akan ada saatnya Islam kembali jaya. Tapi butuh waktu. Kalau Nabi saja butuh waktu 20 sekian tahun, maka bagaimana dengan selain Nabi? Ya, kita dai, ustadz punya salah, ya, tidak maksum terjaga dari dosa, otomatis bisa jadi lebih lama lagi prosesnya. Tapi mari kita nikmati proses-proses dakwah yang ada. Tujuan kita menyampaikan kebenaran sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Diterima alhamdulillah, tidak diterima jangan kita musuhi orang yang mencela kita. Kita berhak untuk mengklarifikasi iya, tapi jangan lebih dari itu. Ya, kita jadi pendusta lalu kita balas, enggak dia pendusta. Lihat, akhlak Nabi tidak seperti itu. Akhlak Nabi SAW adalah yaitu menyampaikan apa adanya dan seperlunya. Wallahu taala bishawab. Baik, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun pembahasan berikutnya adalah metode-metode yang digunakan dalam menghadapi dakwah Islamiyah. Insya Allah akan kita lanjutkan biidznillah pada kesempatan berikutnya karena kita sudah sampai pada jam 9. Ya, selebihnya mungkin kita bisa buka sesi tanya jawab. Jika ada yang mau ditanyakan, tafadhol silahkan. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustadz untuk pemaparan materinya. Ya, silakan Bapak Ibu, para sahabat Ashabul Hijrah yang mungkin ingin bertanya bisa diketik di kolom chat ya. Nanti insya Allah akan saya sampaikan kepada Ustadz. Silakan jika ada yang bertanyakan. Mungkin sambil menunggu Ustadz dari saya ya Ustadz ya. Nah, saya penasaran dengan seruan tadi itu Ustadz yang disampaikan oleh Rasulullah di Bukit Sofa ya Ustadz ya. Apakah itu masih berlaku sampai sekarang Ustadz atau sudah tidak digunakan lagi ya ungkapan-ungkapan itu? Ya, jadi ya sobahah itu ya. Yang jelas di zaman sekarang kayaknya sudah nggak perlu seperti itu karena sekarang sudah ada speaker, sudah ada pengeras suara. Jadi kalau mau mengumpulkan orang ya tinggal nyalakan saja alat itu. Tapi kalau dulu ya mungkin perlu ungkapan tertentu untuk emergensi gitu ya mungkin. Jadi kalau mengumpulkan orang dalam jumlah yang banyak mungkin bisa dengan cara itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya rasa itu mungkin masih berlaku dan ada di sebagian di sebagian kalangan, mungkin di kalangan angkatan. Nah, mereka punya yel-yel, mereka punya komando. Nah, itu mungkin ada ya. Tentara-tentara negeri kita mungkin mereka punya semacam kata komando yang bisa dijadikan sarana untuk mengumpulkan pasukan, untuk bergerak atau untuk menahan. Nah, ini
mungkin ada di pada mereka. Tapi kalau secara umum tidak digunakan untuk masyarakat luas gitu ya. Karena sekarang sudah ada pengeras suara dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian mungkin yang kedua Ustaz terkait tadi Ya. ada kesepakatan ya. Ini kan berarti waktu itu kaum musyrikin Quraisy itu membuat kesepakatan ya. Jadi ini sih kalau mungkin sebagai pelajaran untuk kita juga, mungkin Allah alam sampai sekarang musuh-musuh Islam juga mungkin mereka juga bermajelis juga ya Ustaz ya. Membuat kesepakatan-kesepakatan tertentu itu mungkin yang itu harus kita waspadai juga mungkin ya Ustaz ya. Iya, jadi sebagaimana, perhatikan ya, ini dikatakan oleh para ulama kita. Sebagaimana ada pewaris para nabi, ya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilm. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Karena para nabi itu tidak mewariskan dinar dirham. Mereka mewariskan ilmu. Nah, kemudian dikomentari oleh para ulama kita. Dari sini kita ambil pelajaran. Kalau nabi itu ada ahli warisnya. Siapa? Para ulama. Maka demikian pula musuh-musuh nabi juga ada ahli warisnya. Siapa? Ya mereka orang-orang munafikin. Mereka orang-orang yang memusuhi Islam, baik dari luar maupun dari dalam. Nah, jadi cara-cara orang-orang musyrik dahulu, bagaimanapun juga tidak bisa dipungkiri akan ditiru oleh cara-cara musuh-musuh Islam yang sekarang. Jadi mereka, orang-orang musyrik menuduh, di zaman ini juga sama. Sebagian kalangan menuduh Islam dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Baik dari dalam, dari tubuh kaum muslimin sendiri yang terjangkit, yaitu penyakit-penyakit kemunafikan, liberalisme, dan lain sebagainya, maupun orang-orang kafir. Ya. Nah, seperti itu. Jadi, kita tinggal niru saja bagaimana langkah para ulama kita di dalam bagaimana cara Rasulullah untuk menghadapi tuduhan fitnah musuh-musuh Nabi di zaman itu, seperti sekarang. Bagaimana kita meniru para ulama di dalam apa? Mematahkan tuduhan-tuduhan musuh-musuh Islam di zaman ini. Jadi ya semua sudah ada, tinggal kita ikuti langkah yang telah digariskan oleh para ulama saja. Ya, saya yakin ada, rapat itu ada. Rapat itu ada, saya yakin ada. Nah, majelis khusus gimana caranya untuk yaitu menahan dakwah sunnah misalnya. Nah, Allah a'lam bishawab. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz. Ini nampaknya tidak ada pertanyaan Ustaz dari jamaah. Mungkin sudah jelas apa yang disampaikan oleh Ustaz ya. Iya, semoga jelas ya. Insyaallah Ustaz. Mungkin sebelum ditutup ada kesimpulan atau mungkin nasihat yang akan disampaikan oleh Ustaz. Tafadhol. Iya, baik. Jadi masyarakat muslimin, sahabat Ashabul Hijrah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini kita bisa mengambil pelajaran berharga ya. Bagaimana kegigihan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, beliau berjuang untuk menyampaikan agama Allah dengan berbagai cara. Beliau rela naik ke atas bukit, beliau rela berteriak, bahkan beliau rela tatkala tidak ada yang merespon dakwah beliau. Ya, tidak ada yang menerima. Kami terima engkau wahai Muhammad. Kami percaya pada Muhammad kalau engkau utusan. Enggak ada. Yang menerima sudah kemarin-kemarin. Abu Bakar, Ali, Utsman itu sudah ada lama. Yang sekarang dihadapi Rasulullah adalah keluarga besar Quraisy yang mungkin tidak memiliki hubungan erat dengan Rasulullah. Maka Nabi sampaikan, ya, jagalah diri kalian dari siksa Allah, aku utusan Allah, dan lain sebagainya. Mereka nggak ada yang bicara. Nggak ada yang, siap Muhammad, kami dukung kau. Nggak ada. Ya, bagaimana kalau kita menyampaikan kebenaran, terus nggak ada yang merespon, mungkin kita besok sudah pensiun jadi dai. Waduh, kajian kok nggak ada yang datang ya, wis, leren wis, mungkin gitu. Rasulullah tidak. Apalagi saat itu Abu Lahab. Celah, Allah Muhammad, kamu datang ini hanya untuk mengumpulkan kami.
Untuk omong kosong seperti ini celaka kamu. Nah ini, bayangkan ya. Kalau kita datang ke pengajian, jamaah nggak ada yang ngerespon, lalu ada satu orang yang, walau Ustaz cuman ngini tok dah gitu ya. Mungkin kita, "Ya sudah Pak, afwan besok saya nggak datang lagi." Tapi Nabi tidak. Ini kegigihan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Berdakwah, untuk melanjutkan tugas beliau sebagai seorang nabi. Dan Nabi menghadapi tantangan-tantangan. Dan yang disampaikan tadi ini baru tantangan yang kecil. Masih ada lagi tantangan berat hingga akhirnya sampai kepada fisik Nabi SAW. Ya intinya ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, menjadi pengikut Nabi SAW harus siap dengan segala resiko yang ada. Alhamdulillah, kita tidak mendapatkan resiko yang seperti mereka dahulu, diancam, dibunuh, dan sebagainya. Oleh karena itu, hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Resiko yang kita alami paling penentangan, paling dimusuhi, paling dibenci, paling dirasani. Sudah. Ya, ada yang lebih berat lagi resikonya, dan itu adalah Nabi dan para sahabatnya. Oleh karena itu, jangan mempelajari sirah Nabawi ini, mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi tekanan-tekanan di dalam dakwah dengan cara yang hikmah, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pahala nanti di yaumil hisab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Barakallahu fikum, jazakallah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan untuk Bapak Ibu, sahabat-sahabat Ahlul Hijrah yang sudah mengikuti kajian Sirah Nabawiyah ini dari awal sampai akhir. Dan mungkin kami juga dari panitia mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari awal mulai kajian sampai dengan saat ini. Semoga apa yang kita dapatkan malam hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan untuk bisa menambah pahala insya Allah nanti insya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup kajian majelis kita di malam hari ini dengan membaca doa kafatul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.